Assalamualaikum, saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Wojokerto. Sebuah majelis tasawuf yang mengajarkan perjalanan rohani melalui jalur Nur Muhammad dengan cara memesrakan diri dengan Nur Muhammad. Sebuah majelis yang bersanadkan kepada Sayyidi Syekh Nur Alam Shah Utsman bin Harun Utsman. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang napas atau zikir napas. Kemana napas kita ini tersambung, ya, masuk kemana lalu keluar kemana, sehingga proses perjalanan rohani kita itu tidak berjalan di tempat saja, dan perjalanan rohani kita akan terus berkembang. Apabila perjalanan rohani kita berkembang, hati semakin baik, semakin bening, semakin suci. Keadaan batin kita juga semakin indah, rohani kita juga semakin terpuji. Maka kehidupan duniawi kita pasti ikut. Dengan perlahan ekonomi semakin membaik, rumah tangga semakin membaik, usaha semakin membaik, pekerjaan semakin membaik. Kehidupan duniawi kita perlahan akan tumbuh menuju ke dalam keadaan yang lebih baik. Inilah salah satu tanda apabila proses perjalanan rohani kita itu tumbuh. Karena apabila rohani kita tumbuh, maka kehidupan duniawi kita juga akan tumbuh. Saudaraku, Majelis Sirul Asror dimanapun berada, mungkin selama ini ya, bagi yang umum memahami bahwa napas masuk hu, napas keluar Allah, itu semuanya bertujuan atau menuju Allah. Akan tetapi apabila kita memahami kitab asal kejadian diri kita, sesungguhnya alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad, dari cahaya daripada Rasulullah, maka sesungguhnya diri kita berada dan hidup di dalam himpunan daripada cahaya Rasulullah atau Nur Muhammad. Nah, apabila kita memahami tentang kita lahir ke dunia ini, lalu kita renungkan, kita menjadi bayi, kita disuapin oleh ibu kita diberikan rezeki, kita diberikan kebutuhan hidup kita oleh orang tua kita disuapi, disusui oleh ibu kita. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, seperti orang tua kita yang melahirkan kita lalu memberikan asupan rezeki pendidikan yang terbaik untuk diri kita. Rasulullah ini kan pada hakikatnya adalah bapak daripada roh kita, abuya daripada roh kita, sehingga pada hakikatnya yang menyuapi udara yang kita hirup, yang menyuapi nafas kita itu, yang memberikan rezeki, yang menetapkan rezeki kita, semuanya itu yang membagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluar masuknya napas kita ini sebenarnya adalah sebuah napas yang bersumber daripada rongga dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita memahami bahwa napas yang kita hirup itu adalah udara yang jernih, yang bersih, yang penuh energi, penuh iman, penuh cahaya, yang kita hirup di dalam rongga dada kita sehingga masuk ke dalam rongga dada kita.
Napas yang mengandung energi daripada Rasulullah tadi akan membuat tubuh kita berenergi. Ya, pada hakikatnya itu seperti ini. Kalau kita napas masuk, ya, di dalam zikir napas itu, kita sesungguhnya sedang menghirup napas yang keluar dari rongga dada Rasulullah waktu Rasulullah menyebut Allah. Begitu kita menyebut di dalam dada kita, lalu kita keluarkan Allah, maka napas itu dihirup oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam rongga dada beliau. Ini hakikat napas itu. Napas itu adalah pertalian napas dengan Rasulullah SAW. Yang membedakan adalah napas yang keluar daripada diri kita itu adalah napas yang mengandung hal-hal yang bersifat negatif. Pikiranlah, was-waslah, gelisahlah, ketakutanlah, kesedihanlah, dan lain sebagainya. Yang energi negatif itu keluar dari diri kita bersamaan dengan napas kita. Lalu napas itu masuk ke dalam rongga dada Rasulullah, diolah sama beliau dengan cahaya, dengan pemurahnya, dengan pengasihnya, dengan penyayangnya, sehingga napas yang mengandung negatif dari diri kita itu diolah menjadi sesuatu yang bening, sesuatu yang baru, yang lebih indah, yang lebih membawa energi, semangat, lalu dikeluarkan oleh Rasulullah. Lalu kita sedot, kita masukkan ke dalam rongga dada kita. Lalu kita keluarkan lagi Allah. 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 Inilah kunci daripada napas atau zikir napas Allah. Maka apabila kita ingin mendapatkan sebuah perkembangan di dalam proses perjalanan rohani kita, sehingga kehidupan duniawi kita itu juga berkembang, maka zikir napasnya harus seperti yang saya sampaikan ini. Cara prakteknya tentunya seperti halnya kita melakukan zikir-zikir yang pada umumnya, atau kita melakukan bacaan sholawat yang pada umumnya, yaitu terlebih dahulu berwudu, lalu duduk bersila, lebih baik lagi sholat taubat dan sholat hajat, lalu duduk bersila, bertawasul kepada orang tua kita, para guru kita, Rasulullah SAW. Ya, lalu di saat kita duduk itu, setelah tawasul, kita merasakan sedang bertawajuh, sedang menghadap kepada Rasulullah. Atau kalau tidak bisa, cukuplah kita merasa atau kita menghadirkan hati kita di hadapan Rasulullah SAW, di depan kita. Pertemuannya di depan kita. Jangan membayangkan Mekah, Madinah dan lain sebagainya. Pertemuannya adalah di depan kita. Kita merasa menghadap Rasulullah ya di tempat kita, di depan kita, di saat kita duduk itu. Jadi jangan kemana-mana pikirannya. Ya, setelah kita merasa bahwa diri kita menghadap, atau kalau tidak bisa kita merasa hati kita telah hadir, barulah rasakan napas masuk keluar Allah. Rasakan bahwa di saat kau menghirup napas kau sedang menghirup napas yang keluar dari rongga dada Rasulullah. Lalu keluar napas Allah, rasakan bahwa napas Allah yang kamu sebut di dalam napas tadi, di dalam napas keluar tadi itu beserta dengan semua urusanmu yang jelimet, yang ruwet, yang menggelisahkan, yang menakutkan bagi kehidupanmu, dihirup oleh Rasulullah. Terus berulang, terus berulang, terus berulang, terus berulang, sampai benar-benar senyamannya. Senyamannya itu berarti tidak tergantung kepada jumlah, tetapi senyamannya.
Lakukan itu dengan istiqomah. Ya, nanti di dalam video selanjutnya akan saya bimbing, akan saya beritahu tentang rahasia-rahasia zikir nafas yang kita melakukan zikir nafas itu berkesinambungan dengan nafas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.